Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ganteng YouTube, YouTube-nya Orang Ganteng. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal kemampuan manajerial. Dimana soal ini merupakan soal P3K ya, atau soal tes P3K. Nah, untuk kalian yang ingin download soal-soal CPNS, P3K, dan aplikasi CAT offline, itu untuk linknya bisa kalian download di linknya ada di deskripsi ya. Jadi bisa download di deskripsi, nanti linknya ada di deskripsi. Nah, oke, kita di sini kita lanjut ya. Kita bakal ngebahas tentang kemampuan manajerial, di mana soal tentang kemampuan manajerial ini sendiri ini merupakan apa sih namanya? Ini merupakan tes kemampuan kita atau seberapa besar kemampuan kita dalam memanajemen atau mengambil suatu keputusan. Nah, di sini contohnya soalnya ini ada 3 soal. Di sini bagaimana, yang pertama itu bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda. Terus yang kedua, apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? Dan yang terakhir ada, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Nah, jadi di sini itu ini untuk melihat kemampuan dari segi manajerial kita, manajemen kita itu seperti apa gitu. Terus keputusan kita itu seperti apa. Dan kita itu termasuk ke dalam tipe kepemimpinan yang mempunyai jiwa kepemimpinan atau tipikal orang yang mengikut atau ikut perkataan pimpinan gitu ya. Oke, kita bakal langsung bahas ke soalnya kita. Nah, di sini ada soal yang pertama nih. Tadi kita sudah baca ya, kita baca ulang aja. Nah, di sini bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Nah, berarti di sini itu bagaimana gitu? Bagaimana cara membagi tugasnya gitu? Oke, yang A di sini ada, saya membagi tugas membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. Nah, terus ada, saya membagi sesuai dengan minat dan keinginan. Nah, sesuai dengan kepribadian dan sifat. Nah, ini memungkinkan sih ya, kepribadian dan sifat. Tapi terkadang melihat sesuai dengan kepribadian dan sifat itu, terkadang kan kepribadian orang itu ada yang sama, ada yang beda. Jadi sepertinya nggak bisa gitu kan. Kayaknya kurang pas aja gitu. Terus sesuai minat dan keinginan. Nah, kalau sesuai dengan minat dan keinginan, ini memungkinkan untuk ada orang yang sama di bagian yang sama gitu. Sementara nanti di bagian lain itu dia tidak akan bagian lain yang penting itu kalau tidak ada peminat kan nanti nggak bisa dong, nggak bakal ada yang mau ngambil. Nah, ini sepertinya kurang juga. Nah, terus di sini sesuai keahlian dan keterampilan. Nah, di sini bisa nih, karena kita bisa melihat keahlian nih. Nah, jadi membagi tugas kepada rekan dan bawahan. Nah, jadi keahliannya itu disesuaikan. Misalkan dia ahli di bidang IT, ya di bidang IT. Terus yang ahli di bidang seni, ya di bidang seni gitu. Nah, terus keterampilan. Nah, keterampilannya tuh seperti apa gitu. Dia terampil dalam bidang apa, ini terampil dalam bidang apa. Nah, itu bisa gitu. Tapi kita coba cari dulu ya yang lainnya. Nah, terus di sini ada sesuai minat dan kemampuan. Sesuai minat. Nah, kalau kita mengukur kemampuan seseorang itu, kita nggak bisa mengukur secara langsung ya, karena gimana ya, kalau kemampuan seseorang itu kan apa sih namanya? Kalau kemampuan seseorang itu kan kadang potensi seseorang itu suka nggak dimunculkan gitu, suka nggak muncul karena dia rasa malu-malu gitu, kadang kan seperti itu. Terus sesuai minat. Nah, kalau nggak ada yang minat kayak yang tadi itu, nanti pekerjaan yang satu nggak bakal selesai. Terus kalau sesuai bakat, nah kalau dia nggak punya bakat gimana? Atau dia belum tahu bakatnya seperti apa gitu. Kalau kita nunggu bakat kan susah gitu ya. Nah, berarti jawaban di sini yaitu yang C ya,
saya membagikan sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Tandai. Nah, oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Nah, di sini apakah Anda membuat daftar harian urgensi? Jadi urgensi itu apa ya? Darurat ya. Terus dan prioritas dan pekerjaan. Nah, ini tuh step by step atau kita melihat manajemen waktu di sini tuh. Itu untuk melihat manajemen waktu. Nah, di sini kita bisa lihat yang A. A ini saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Nah, di sini daftar harian itu dicatat untuk pertimbangan. Nah, untuk pertimbangan itu untuk apa? Jadi untuk mempertimbangkan nih mana yang terbaik gitu. Nah, terus sasaran. Nah, sasaran yang akan dijadikannya itu sasarannya apa gitu. Jadi apa yang bakal disasarnya itu. Terus deadline. Nah, deadline itu untuk menentukan waktu terakhirnya tuh kapan gitu. Jadi kita tuh harus menentukan ketika kita mempunyai manajemen waktu yang baik, kita harus menentukan deadline-nya itu kapan gitu. Misalkan di hari ini kita mengerjakan ini, deadline-nya kapan gitu. Deadline-nya kapan gitu. Nah, terus yang B itu saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. Nah, kalau seperti ini yang namanya rekaman pikiran itu pasti ada yang namanya lupa atau loss dalam suatu pemikiran. Maka kenapa kita harus mencatat sesuatu itu? Nah, itu untuk mengingatkan. Walaupun catatan itu hanya catatan kecil, misalkan inti-intinya saja itu tetap harus dicatat karena perekaman otak itu ya walaupun otak kita pintar dan cepat merekam, terkadang kan kita lupa gitu. Ya namanya manusia kan nggak luput dari salah dan lupa. Oke, kita lanjut ya. Ya, yang C di sini. Yang C ini saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. Nah, kalau yang sini itu berarti dia nggak punya manajemen waktu yang baik gitu. Karena dia nggak mencatat nih step by stepnya itu seperti apa. Dia tuh hanya mengerjakan lah yang terdekat aja lah. Jadi yang istilahnya yang terpenting dan yang mepet-mepet gitu. Itu nggak sebetulnya. Ya kalau boleh sih boleh-boleh aja, cuma kan kita tuh harus punya manajemen yang baik gitu. Jadi biar istilahnya tersusun dan rapih lah gitu. Terus yang D, ini saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Nah, ini boleh gitu. Ya, tetapi di sini dia hanya mencatat untuk mengambil keputusan, tetapi dari sisi yang lainnya dia masih kurang gitu. Karena di sini hanya untuk keputusannya aja gitu, untuk dijadikan suatu pertimbangan aja. Misalkan misalkan ada deadlock dari suatu keputusan, nah ini bisa dijadikan suatu pertimbangan. Nah, ini sih bisa aja gitu. Coba kita nanti bandingkan lagi. Ini antara A sama D. Nah, di sini saya kadang mencatat, kadang tidak. Ini sih orangnya labil ya. Ini manajemen waktunya nggak baik berarti. Nah, di sini kita ada A sama D. Nah, di sini kalau kita melihat dari segi secara keseluruhan, di sini kan ada urgensi, prioritas, dan pekerjaan. Nah, di sini kalau yang ini itu, yang D itu hanya sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Nah, yang lebih lengkap itu yang A. Karena di sini itu dia bisa dijadikan suatu pertimbangan untuk mengambil keputusan. Terus dia juga sudah menentukan nih sasaran apa yang bakal dicapai. Dan yang terakhir itu dia sudah menentukan deadline-nya itu kapan, harus selesainya itu kapan gitu. Nah, jadi yang lebih lengkap itu jawabannya yang A. Oke. Nah, terus kita lanjut lagi. Kemampuan manajerial yang ketiga. Nah, di sini apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Nah, oke, kita yang A nih. A, saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Nah, di sini peran pemimpin itu beda sama dengan bos. Berbeda dengan bos, bukan sama ya. Nah, di mana pemimpin ini harus mampu mengatur bawahannya dan dia juga harus ikut mengontrol sebagai pengontrol dan pengawas gitu. Karena sebagai pemimpin itu tidak menjadi bos. Kalau bos kan nyuruh-nyuruh doang kan. Kayak misalkan coba kamu ini, coba kamu ini, coba kamu ini. Nah, di sini kalau seseorang pemimpin, orang yang pemimpin bisa yang pemimpin ini bisa juga jadi bos dan
jiwa kepemimpinannya ini bisa mendorong dia untuk meraih kesuksesan gitu, dimana dia itu akan melakukan segala cara untuk untuk tugasnya itu bisa selesai gitu. Jadi dengan apa? Dengan dia juga ikut dalam hal controlling dan pengawasan gitu. Jadi tugas staff itu kita harus kontrol. Kita nggak bisa nerima cuma asal bapak senang aja. Kita harus cek, kita harus cross check dulu apakah yang dikerjakan oleh staff atau bawahan kita itu sudah benar atau belum gitu kan. Oke, nah di sini ini menurut saya A sih jawabannya, karena semua kepala tugas semua staff dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Tapi kita lihat dulu ya yang B sama C, D sama E. Nah di sini saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan pengawas dan sebagian kepada saya. Ini bisa sih, cuma ini kan sistemnya pimpinan ya, pemimpin ya delegasikan kepada tugas saja. Jadi dia tuh ya sebagai controlling lah istilahnya. Nah di sini tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. Jadi dia tuh bukan tipikal seorang pemimpin ya, karena dia tuh hanya jadi yang penting-penting itu ya saya yang ngerjakan gitu. Jadi dia belum terlalu percaya kepada stafnya itu gitu. Nah di sini karena pemimpin ini harus bisa mempercayai bawahannya gitu. Karena kalau pemimpin sudah mempercayai bawahannya dan bawahannya juga sudah nyaman dipercaya oleh pimpinannya, berarti itu nanti ada sinkronisasi gitu, ya kan? Ya seperti itulah teman-teman. Terus sebagian kecil tugas kepada staf. Yang E sebagian besar tugas kepada staf. Nah, di sini berarti kita bisa melihat kan jawabannya itu yang A. Di sini jawaban yang A itu lengkap lah, istilahnya benar-benar seorang pemimpin. Karena yang dilihat di sini itu bagaimana apakah Anda seorang pemimpin. Jadi kita itu bisa melihat di soal ke manajerial ini seorang pemimpin itu seperti apa gitu. Bagaimana sih cara menjadi pemimpin gitu. Bagaimana sih posisi pemimpin itu gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa jawaban yang paling baik itu ada di yang A. Karena di sini saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Jadi pemimpin itu nggak bisa lepas saja gitu, lepas kepada bawahannya, tetapi dia juga sebagai tipikal controlling gitu dan pengawas juga di situ. Karena di situ itu ya namanya pemimpin itu harus memiliki manajemen yang baik. Oke, sampai di sini sudah paham kan untuk pembahasan soal P3K tentang kemampuan manajerial. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nantikan pembahasan-pembahasan soal-soal lainnya, baik itu CPNS, P3K, maupun tutorial-tutorial lainnya dari kami. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam ganteng YouTube. YouTube-nya orang ganteng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.